Baik ya, kita masuk kepada materi perkuliahan awal ya sebagai pengantar. Ini adalah selintas ya tentang manajemen keuangan ya atau overview of financial management. Ya, di dalamnya ini ada topik-topik tentang peluang karir ya atau kira-kira manajemen keuangan ini nanti dipakai di mana atau bisa dimanfaatkan di mana. Kemudian ada isu tentang new millennium ya atau dunia sekarang ya yang dampaknya kepada sistem keuangan atau kepada manajemen keuangan. Kemudian ada form of business ya atau bentuk dari usaha. Kemudian tujuan perusahaan dan agensi relationship. Nah, yang pertama adalah career opportunities di bidang keuangan. Ya. Nah, bidang keuangan ini atau finance ya atau manajemen keuangan. Ya, ini yang pertama ilmu ini banyak digunakan di dalam pengelolaan pasar uang dan pasar modal. Ya, di money dan capital market. Ya. Pasar uang dan pasar modal. Ya. Ada yang tahu bedanya pasar uang dan pasar modal? Pernah dengar pasar uang dan pasar modal? Pasar modal sering dengar ya. Kalau pasar modal itu ya bursa efek ya, bursa efek. Bursa efek Indonesia ya, di Indonesia ada bursa efek Indonesia ya. Itu namanya pasar modal yang diperjualbelikan di sana adalah modal ya, modal. Nah, modal itu apa? Kalau dari akuntansi, modal itu adalah saham. Ya, modal dari sisi neraca itu, laporan neraca, modal itu kan saham. Berarti yang diperjualbelikan adalah saham. Itu namanya pasar modal. Nah, atau di sana juga ada selain saham ada juga pembiayaan yang sifatnya jangka panjang. Ya, jadi seperti obligasi, sukuk, ya itu diperjualbelikan juga di pasar modal. Ya, kenapa? Karena sifatnya seperti modal. Ya, jadi dijualnya di pasar modal atau diperdagangkannya di pasar modal. Ya. Kalau pasar uang apa pasar uang? Kira-kira pasar uang? Ada yang tahu pasar uang itu apa? Contohnya pasar uang? Kalau yang RDPU reksadana pasar uang tuh gimana tuh? Reksadana gitu. Beda ya? Beda lagi ya? Reksadana lebih mendekati pasar modal ya. Atau ini ada kok di depan mata kok gitu, pasar uang. Atau pasar reksadana ya agak ke modal ya, itu lebih ke instrumen keuangan. Investasi Pak. Kalau pasar uang itu kayak BI gitu nggak sih Ustaz? Bank Indonesia. SPBU. Coba pasar uang. BI kurang tepat. SPBU maksudnya apa? Surat berharga itu ya. Surat apa sih yang kemarin di Indonesia itu? Lembaganya Berharga pasar uang. apa? Surat berharga apa sih? Itu kan produknya. Kan tadi saya menyebutkan bursa efek itu adalah pasarnya itu bursa efek. Ya, yang diperdagangkan apa produknya? Nah, itu produknya tadi ada saham, ada obligasi, ya. Nah, kalau pasar uang ini pasarnya apa? Seperti kalau kita punya ini pasar untuk pasar sayuran itu pasar induk gitu ya, misalnya pasar beras, pasar induk. Nah, itu kan pasarnya yang diperdagangkan apa? Itu produknya ada beras, ada bahan pokok dan sebagainya. Nah, ini kalau ini pasar uang ini lembaganya apa pasar uang? Bursa saham. Bursa saham. Iya, pasar. Ya, jadi pasar uang ya perbankan itu adalah pasar uang. Ya. Bank, BPRS, BPR, BPRS,
Nah, gitu ya. Lembaga keuangan ya itu adalah pasar uang. Ya, karena di situ yang dikelola atau yang diperdagangkan ya atau yang dikelola itu adalah uang yang di sana. Gitu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pasar uang. Nah, jadi bidang finance itu ya kan sama yang jurusan apa nih? Ini nggak ada ya. Yang jurusan nanti akuntansi syariah juga, yang jurusan akuntansi juga akan menjadi akuntan di perbankan. Ya, yang jurusan manajemen perbankan MPS ya itu adalah belajar keuangan untuk digunakan di dalam pasar uang. Pasar uang itu ya tadi ya di perbankan, di lembaga-lembaga keuangan yang lain. Gitu ya. Nah, itu adalah yang akan bidangnya nanti ke arah sana ya untuk belajar keuangan ini. Oke ya, itu ya. Jadi pasar modal dan pasar uang ya, apalagi perbankan ya itu udah belajar udah benar-benar orang belajar finance ya, keuangan itu memang adanya di sana ya. Kemudian yang kedua ini adalah investment. Nah, gitu ya, investment ya atau pelakunya investor ya, berarti ini akan bermanfaat di sini. Nah ini biasanya lembaga-lembaga seperti tadi ya, misalnya, saya mau beli, saya punya uang nih, saya mau beli apa? Saya mau beli reksadana, mau langsung beli saham, gitu ya, atau mau beli apa? Sebagai produk investasinya, gitu ya, sebagai produk investasinya apa? Nah ini digunakan di investasi. Ya, dalam menilai ya mana yang lebih menguntungkan gitu ya, gunanya buat tujuan dulu investasinya untuk apa gitu ya. Nah ini biasanya kalau yang kaitan langsung dengan dunia keuangan yang sekarang ya, misalnya itu ada lembaga sekuritas ya, perusahaan-perusahaan sekuritas. Nah itu biasanya membantu investor ya kita gitu ya, misalnya kita investor untuk apa, Anda mau beli apa sih, mau beli saham, nanti saya bantu untuk membelinya, mau beli reksadana, mau beli sukuk gitu ya atau obligasi. Nah itu biasanya fasilitatornya itu adalah lembaga sekuritas. Tapi bisa juga kalau kita mau direct investment ya, kita direct investment, oh ini ada ada bisnis gitu ya. Misalnya seperti kemarin tadi ya contoh itu misalnya, oh ini ada peluang bisnis apa nih, supply produk ya, supply barang. Nah, kita nilai dulu barangnya berapa, penawarannya berapa, cost-nya berapa, nanti pembayarannya berapa lama. Nah, itu adalah domainnya dari ilmu keuangan untuk melihat bahwa apakah kita layak nggak bisnis ini kita ambil. Itu mungkin yang sifatnya direct investment. Kalau yang indirect itu berarti nanti melalui instrumen keuangan tadi ya, reksadana. Reksadana itu kan sebenarnya nanti perusahaan sekuritas itu yang melakukan investasi ya. Dia beli saham, dia beli obligasi, beli deposito gitu ya. Nah, itu perusahaan sekuritas yang melakukan itu. Ya, kita kita mempercayakan gitu ya kepada perusahaan sekuritas. Nanti di situ ada profesi tuh namanya ada profesi yang tersertifikasi juga, yaitu adalah manajer investasi. Ya, kalau misalnya dikenal manajer investasi itu adalah sertifikasi berizin. Ya, jadi kalau mau mengelola portofolio keuangan seperti itu, dia harus punya izin sebagai manajer investasi. Ya, kalian bisa juga ke arah sana ngambil sertifikasi profesi. Ya, itu bidang investasi. Kemudian yang ketiga adalah bidang financial management. Ya, financial management ini maksudnya adalah pengelolaan keuangan di perusahaan. Ya, pengelolaan keuangan di di mikro ya. Mikro itu berarti perusahaan ya, di perusahaan atau di unit bisnis gitu ya. Jadi misalnya di perusahaan kan itu ada fungsi operasional, ada fungsi keuangan. Nah, disitulah peran dari financial management. Ya, ini adalah fungsi keuangan tadi ya. Fungsinya apa di financial management ini? Ya, financial management ini sebentar ini bisa.
Nah, fungsinya ini kira-kira ada ya ada 3 fungsi ya. Gitu ya. Jadi ada tiga fungsi ya biasanya di financial management yang unit bisnis ya atau mikro ya perusahaan ya. Di perusahaan itu ya di sini ada eh, apa kalau kita lihat dari sisi neraca ya. Kalau kita lihat dari sisi neraca itu adalah misalnya di liabilities ya di liabilities itu ya gitu ya di liabilitas ya atau kewajiban ya, gitu ya. Misalnya dari sisi kewajiban ini berarti adalah sumber pendanaan ya, liabilitas dan ekuitas ya, dan ekuitas di sini ada ekuitas. Nah, itu adalah sumber pendanaan ya, equity. Nah, ini adalah sumber dari mana kita mencari sumber pendanaan gitu ya. Nah, sumber pendanaan misalnya dari utang ya, utang lah gitu ya, utang atau modal sendiri. Utang itu nanti bisa utang bank, utang dagang, utang notes ya, utang keuangan jangka pendek misalnya gitu ya. Nah, itu adalah fungsinya ini. Kemudian fungsinya adalah fungsi investment. Ya, investment itu maksudnya sumber pendanaan ini kita mau belikan apa? Ya, kalau kita mau jualan berarti beli investment itu persediaan. Gitu ya. Nah, gitu. Misalnya ini berarti kita beli persediaan untuk jualan. Nanti di situ ada piutang. Nah, ini artinya digunakan untuk apa? Atau nanti ada aset tetap. Gitu ya. Ada aset tetap. Kita mau beli mesin, mau beli gedung, gitu ya. Misalnya lebih baik beli gedung atau nyewa, gitu ya misalnya. Nah, itu adalah dana yang dari sini itu digunakan untuk apa? Gitu ya, dana dari sini ini dipergunakan untuk apa? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah distribusi. Ya, distribusi itu maksudnya adalah seorang pengusaha atau seorang investor, gitu ya. Dia itu kan misalnya kita gini, saya punya dana, oh ini bisnisnya bagus nih, gitu ya. Udah deh saya investasi, misalnya 100 juta. Bisnisnya dikelola, ujungnya kita mau nyari apa? Ujungnya apa? Setelah bisnis itu kita kelola, ya, ujungnya Profit. kita mendapatkan Keuntungan, Pak. dividen. Gitu ya. Kita dapatkan dividen. Oh, saya ini dividen, wah ini bagus nih, profitnya tinggi. Artinya profit itu kan setelah itu distribusinya dalam bentuk dividen. Ya, secara formal kan dalam bentuk dividen. Nah, jadi saya punya modal, gitu ya. Saya punya modal, ini ada sebuah bisnis, gitu ya. Misalnya di sini ada ini adalah bisnis, ya. Saya punya modal, kemudian investasikan di bisnis, belilah ini, ada persediaan, saya harus beli kendaraan, harus beli gedung, atau beli mesin. Setelah dikelola, dapat profit, maka kemudian profit itu kan menjadi keuntungannya pemegang saham atau pemilik. Ya, nah ini adalah fungsi financial management itu seperti ini. Jadi ada tiga sisi, gitu ya. Nah, yang lain juga dalam financial management ini intinya kalau ada tagihan harus bisa dibayar, gitu ya. Jadi jangan orang kita jualan ya, kita jualan ngutang ya, bulan depan bayar, bulan depan ditagih, antar deh bulan depan lagi gitu. Nah, gitu ya. Artinya kita jualan tapi nggak ada duit masuk, gitu. Kalau nggak ada duit masuk, sementara kita harus membayar gaji, harus membayar eh, pembelian barang-barang dagangan, gitu ya. Nah, jadi tugas dari manajer keuangan itu adalah memastikan semua tagihan itu bisa dibayar. Semua tagihan yang jatuh tempo ya itu bisa dibayar dan semua piutang atau penjualan itu bisa ditagih. Gitu ya. Nah, itu mungkin gambaran dari fungsi financial management atau pengelolaan keuangan di perusahaan ya. Oke. Nah, ini adalah bidang-bidang yang
bisa dimasuki atau manfaat mempelajari keuangan. Nah, kemudian tanggung jawab dari bidang keuangan, ya, tanggung jawab bidang keuangan, ya, ini adalah di sini ini ya, tanggung jawab dari bidang keuangan, ya, itu adalah memaksimumkan stock value, ya, stock value itu berarti nilai saham. Ya, jadi ini mungkin kita belajar dengan asumsi bahwa ini adalah perusahaan go public, ya, atau ya kalaupun tidak go public, ya, nilai stock value itu artinya begini. Misalnya saya melakukan investasi tadi ya 100 juta. Ya tadi. Berarti kan itu dari sisi modal, ya, modal saham. Berarti saya punya modal saham 100 juta. Ya, kemudian setelah dikelola selama 6 bulan misalnya gitu ya, setelah kelola bisnisnya berjalan selama 6 bulan, ya, kemudian kan dapat keuntungan tuh, ya, dapat keuntungan. Nah, dapat keuntungan itu kan nanti menambah modal kan. Ternyata selama 6 bulan saya dapat keuntungan 40%. Nah, berarti dana saya yang tadinya 100 juta sekarang menjadi 140 juta. Itu ya, menjadi 140 juta. Nah, ini adalah gambaran sederhana bagaimana memaksimumkan stock value, ya, nilai saham. Berarti saham saya sekarang, perusahaan saya gitu kan, nilainya yang tadinya 100 juta sekarang menjadi 140 juta. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau jual nih perusahaan saya, ya, ke orang lain, bukan 100 juta dong, itu kan modal saya yang dulu. Sekarang saya sudah kelola 6 bulan, mendapatkan keuntungan tambahan 40 juta, berarti nilainya 140 juta. Gitu ya. Nah, ini adalah tugas dari manajer keuangan, itu adalah melakukan peningkatan nilai saham. Ya, meningkatkan nilai saham itu artinya itu ya. Jadi value dari perusahaannya ini adalah mengalami peningkatan. Nah, itulah yang yang terjadi di pasar modal gitu ya. Kalau misalnya sekarang saham saya nilainya 100 juta, perusahaannya go public. Ya. Nah, karena perusahaan ini bagus, performanya, kinerjanya bagus, nah orang banyak yang mau beli perusahaan ini, beli sahamnya. Tapi dia nggak bisa beli dengan harga 100 juta, dia harus beli dengan harga 140 juta. Ya. Nah, itu karena performa perusahaannya bagus. Gitu ya. Nah, itu makanya kalau kita lihat nanti kalau kita memperhatikan bursa efek, ya, memperhatikan bursa efek itu di situ ada apa tuh nilainya, apa namanya? Ada yang tahu nilai yang selalu menjadi ukuran setiap hari di bursa efek? Ada yang pernah memperhatikan barangkali? Ya, IHSG. Ya, indeks harga saham gabungan. Ya, itu adalah nilainya berapa gitu ya. Nilainya itu kalau misalnya ada nilainya 5.000, berarti tadinya perusahaan itu yang nilainya 1, ya, sekarang secara gabungan itu sudah ada peningkatan menjadi 5.000 nilainya. Sekian kali ya, 5.000 kali gitu ya. Nah, itu saya lupa di bursa efek sekarang berapa ya, mungkin di sekitar 5.000 ya, atau 4.000 atau 5.000. Nah, tapi kalau di beberapa perusahaan bursa efek di luar negeri itu bisa belasan ya, bisa ada belasan. Nah, itu berarti perusahaan-perusahaan yang berdagangkan di bursa efek itu adalah perusahaan-perusahaan yang artinya kinerjanya bagus, ya, sahamnya meningkat. Jadi kalau dulu misalnya ada perusahaan pertama kali go public, nilai sahamnya seharga 1.000 misalnya per lembar saham, ya, 1.000 per lembar saham, atau katakanlah 10.000 per lembar saham, tapi setahun kemudian ketika kita mau beli harganya udah nggak dijual 10.000 lagi, ya, dijualnya misalnya 15.000, ya, 20.000 gitu ya. Nah, itu berarti dia mengalami peningkatan, ya, jadi memaksimalkan stock value.
Nah, caranya apa meningkatkan stock value itu dengan melakukan forecasting dan planning. Ya, jelas ini ada perencanaan keuangannya, ya, perencanaan keuangan bagaimana meningkatkan harga saham ini. Ya, kemudian dengan melakukan investasi dan financing decision, ya, keputusan investasi tadi ya. Oh, perusahaan ini melakukan investasi baru, mengembangkan bisnisnya, gitu. Pembiayaannya dari mana dan sebagainya ya. Ini kemudian coordination and control transaksi di financial market di pasar uang, ya, kemudian memanajemen risiko, ya, memanajemen mitigasi risiko, ya, memanajemen karena pasti dia perusahaan itu akan ada risiko, entah itu nanti ada risiko keuangan, ada risiko bisnis, ya. Terus secara keuangan misalnya risiko lebih berisiko mana pinjam uang pembiayaan uang dari perbankan dengan modal sendiri. Nah, gitu ya. Jadi misalnya itu adalah manajemen risk. Gitu. Oh, kita sanggup kok usahanya untuk pinjam pembiayaan dari bank. Nggak apa-apa, berarti kita menurut perhitungannya dengan proyeksi ini ya, proyeksi keuangan perusahaan itu kita sanggup untuk memanage resiko itu. Artinya sanggup membayar, berarti resikonya kecil. Kalau misalnya pendapatannya nggak terlalu besar, jangan, udah pemegang saham aja suruh setor modal yang baru. Karena kalau pemegang saham kan tidak ada kewajiban pengembalian, ya, tidak ada pengembalian kan. Tapi kalau kita pembiayaan dari perbankan kan nanti ada angsuran, ada pengembalian, kemudian ada cost-nya tadi yang harus dibayar dalam bentuk apa, misalnya bunga atau margin, ya, atau bagi hasil. Nah, ini struktur yang ada di perusahaan, ya, misalnya peran keuangan di typical business organization, ya, sebuah organisasi bisnis katakanlah misalnya perusahaan atau PT. Ya, ini ada board of director, ada presiden. Nah, ini biasanya di bawahnya itu ada direktur penjualan dan operasi, ya, marketing, penjualan, ya, ada operasi. Kemudian salah satunya biasanya ada finance. Ya, finance ini umumnya terbagi dua fungsi. Ya, ada fungsi bendahara atau treasurer, ya, fungsi keuangan, ini yang benar-benar fungsi keuangan. Yang kedua adalah fungsi controller. Ya, controller ini kaitannya adalah dengan pembukuan dan perhitungan. Ya, pembukuan dan perhitungan itu biasanya ada fungsi cost accounting, ya, ini yang perhitungan-perhitungan cost dari produk gitu ya. Kemudian ada financial accounting, berarti ini yang memproduksi laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ada juga fungsi adalah perpajakannya. Ya, karena ya itu ya, unit bisnis ini pasti akan terkait juga dengan kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, kalau di sisi keuangan, ya, treasurer atau bendaharanya gitu ya, bendahara perusahaan, ya, atau biasanya manajer bidang keuangannya. Nah, itu ada yang kaitannya dengan kredit. Ya, kredit ini berarti sumber, ya, sumber yang mengelola sumber keuangannya, ya, dari mana saja. Ya, apakah dia mau pinjam dari perbankan, apakah mau skema kalau membeli barang, saya mau bayar 2 bulan, 3 bulan, gitu. Itu adalah credit manager. Kemudian ada inventory manager, ini adalah yang mengelola aset jangka pendek. Ya, aset jangka pendek, ya, umumnya inventory atau persediaan atau piutang. Yang mengelola persediaan dan piutang. Kemudian ada capital budgeting director, ini biasanya mengelola aset-aset jangka panjang, ya, mungkin mesin, gedung dan sebagainya. Ya, dan ini adalah fungsi dari kalau pelaksananya itu mungkin dia yang pegang duit gitu ya, kasir gitu ya, yang pegang uang. Ya, oh ini uang di bank, saldo di bank ada berapa, uang nanti ada permintaan uang. Nah, itu dia mengelola uang kas masuk dan kas keluar. Ya, seperti bendahara lah, kalau kalian mahasiswa mengadakan kegiatan, ya itu kan ada bendahara. Ya, nah bendahara itulah ya, fungsi uang masuk dan uang keluar. Cukup nggak gitu ya, uang untuk membayar tagihan. Kemudian nanti biasanya kalau di bendahara dengan kegiatan sederhana itu plus pelaporan kan. Nah, pelaporan itu tugasnya controller. Ya, ini laporan keuangannya nih gitu ya. Nah, itu biasanya dirangkap, ya. Nah, itu tergantung besarannya gitu ya. Nah, ini sebenarnya keuangan ini bukan sesuatu yang
sesuatu hal yang baru gitu ya, karena kita pasti semua mengalami manajemen keuangan ya, karena kan keuangan ini sesuatu yang kita butuhkan sejak kita kecil sampai kapan itu pasti ada keuangan ya, termasuk misalnya kita misalnya kalian dapat uang saku berapa gitu ya, dapat uang saku berapa, terus mengelola uang saku itu supaya nggak minus kan gitu. Nah itu sebenarnya juga adalah fungsi dari manajemen keuangan ya, cuman ini levelnya level pribadi kayak gitu ya. Nah prinsipnya itu sama juga dengan level di perusahaan, intinya sama seperti itu ya. Jangan istilahnya kalau pepatah itu jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Itu kan intinya kan kita mengelola keuangan seperti itu ya. Kalau misalnya kita dapat uang saku 1 juta per bulan ya, kita punya kebutuhan, dihitung-hitung wah kebutuhannya 1.200.000. Nah solusinya apa kira-kira? Kira-kira solusinya apa? Kita cuma punya uang 1 juta, tapi pas kita melisting pengeluaran untuk bayar kos, untuk makan, untuk transport, untuk apa, kok totalnya 1.200.000. Gitu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Utang, Pak. Utang. Yang lain? Apa selain utang? Ya, menambah pemasukan katanya, gitu ya. Gitu ya. Nah itulah tugas manajemen keuangan. Silakan diputuskan mau ngutang, kemudian mau nyari tambahan penghasilan, ya, atau mau efisiensi. Wah 1.200.000 ini, wah transportnya, wah ini agak dekat nih, jangan transport, jangan naik angkot lah, ini masih bisa jalan kaki. Misalnya. Itu ada efisiensi. Atau numpang kayaknya bisa deh numpang misalnya gitu ya. Nah itu efisiensi. Kita jadi bisa menambah dana yang 1 jutanya itu baik dengan cara utang atau dengan cara berarti kita cari tambahan penghasilan misalnya, jadi saya mau jualan online misalnya gitu, dapat tambahan penghasilan gitu ya, atau saya bantulah di masjid jadi marbot misalnya, dapat tambahan penghasilan gitu ya. Atau tadi efisiensi dari pengeluaran yang 1.200.000 ya, prioritasnya yang mana yang nggak perlu kita cut sehingga hemat 200.000 sehingga pas jadi 1 juta. Oke, jadi itu sebenarnya secara proses ya, nah kita sudah melakukan. Ya. Oke, kemudian dampak dari financial management di dunia sekarang gitu ya. Di dunia sekarang ini adalah dampak dari teknologi. Ya, dampak dari teknologi. Ya, sekarang segala macam kaitan dengan keuangan itu sudah bisa kita lakukan secara online gitu ya, tidak perlu ngantri di kantornya bank ya, di mobile banking ya. Sekarang handphone kita itu sudah bisa menjalankan fungsi keuangan, transfer gitu kan. Cuman dari handphone nggak bisa ngambil uang ya. Nah, itu aja kelemahannya ya, kalau ngambil uang tetap harus ke ATM ya. ATM atau kalau dalam jumlah besar biasanya itu harus langsung ke teller perbankannya. Nah, tapi dunia teknologi termasuk pinjam meminjam pembiayaan ya itu juga bisa dilakukan melalui teknologi ya, kan ada perusahaan-perusahaan pembiayaan yang online ya, yang online. Nah, tapi lihat yang berizin ya, gitu. Atau investasi bahkan sekarang juga disediakan online, itu banyak ininya ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan aplikasi secara online ya, misalnya ada perusahaan pembiayaan fintech ya, financial technology ya, perusahaan fintech. Nah, dia tinggal kita login gitu, kemudian dia sedang membuka investasi untuk perusahaan A, perusahaan B, perusahaan A bidangnya apa, perusahaan B bidang apa, butuh dana sekian. Ya, kemudian kita bisa ya udah saya investasi, transfer dananya. Ya nggak perlu kita ketemu, ya nggak perlu ketemu, kita bisa transfer dana, nanti kita dapat bagi hasil. Ya, nah ini adalah efek dari teknologi. Ya, kemudian juga efek yang lain adalah globalisasi bisnis.
Ya, globalisasi. Sekarang bisnis online itu ini udah lintas negara gitu ya, sudah lintas negara, tidak bukan lokal lagi gitu ya. Jadi sudah nggak ketahuan ya, misalnya ada yang pernah ya misalnya beli barang dari market dari apa pasar dari online ya, secara online itu belum tentu juga barangnya dari Indonesia ya, bisa jadi barangnya itu dari luar negeri gitu. Ya, bisa dicek ya, misalnya saya juga pernah begitu ya, beli barang loh, ternyata padahal barang cuma harga berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, ternyata oh ini baru sampai di destinasi di negara X gitu ya. Nah, kemudian ini baru terkirim ke Indonesia gitu ya. Nah, itu barang-barang harganya nggak seberapa gitu ya. Nah, ternyata ini adalah efek dari globalisasi. Oke, jadi ini dampak. Nah, kaitannya apa sih ini? Kaitannya dengan keuangan, masalah pembayaran ya. Nah, pembayaran itu sekarang juga ada pembayaran yang dengan aplikasi kan, ada Dana, ada OVO, ada PayPal gitu ya, metode pembayaran. Ini bagaimana keuangan ya, manajemen keuangan ini bisa mengatur ini ya. Ada sekarang ini e-money ya, electronic money ya, naik kendaraan, naik mobil, bayar tol aja sekarang udah nggak bisa manual, harus pakai kartu ya, pakai electronic money ya. Nah, ini juga bagaimana keuangan mengelola perubahan ini. Nah, kemudian beberapa analisa misalnya yang kita perlukan ya, percentage of revenue dan net income ya, misalnya ini karena global ya, ini dari overseas operation ya, dari operasi di seluruh dunia ya, operasi di seluruh dunia ini 10 perusahaan yang besar ya, tapi ini data beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ini data 10 tahun yang lalu ya. Kalau yang sekarang ini mungkin sudah berubah ya, ini yang terbesar, revenue yang terbesar ya, pendapatan terbesar ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ya, kayak Alibaba gitu ya. Nah, itu sebenarnya ini sekarang sudah agak bergeser. Nah, yang perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi itu sekarang mendapatkan penghasilan yang cukup besar dibandingkan perusahaan-perusahaan ini. Kan ini manufaktur ya, ini kan manufacturing kebanyakan ya. Nah, ini mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu sudah bergeser kepada perusahaan-perusahaan yang berteknologi. Baik, selanjutnya adalah form of business organization ya. Jadi bentuk organisasi bisnis ya, bentuk organisasi bisnis ya. Ini paling tidak ada 3 bentuk organisasi bisnis ya. Ada sole proprietorship ya, atau perseorangan ya gitu ya. Kalau kita gampangnya ini adalah perseorangan ya, jadi kita bisnis ya secara perseorangan ya, kita yang berbisnis itu atas nama orang pribadi ya, ini bisnis perorangan. Nah, kemudian ada bisnis partnership ya. Partnership ini berarti perkumpulan orang ya, perkumpulannya ada perkumpulan orang. Jadi misalnya partnership itu kalau dalam profesi ya, dalam profesi misalnya akuntan publik. Nah, akuntan publik itu bentuk usahanya adalah bisa perorangan atau partnership. Jadi 2 orang yang ahli ya, kemudian dia mengelola bisnis jasa itu. Ya, bisnis jasa misalnya akuntan publik, misalnya pengacara misalnya gitu ya. Dokter misalnya itu ya membentuk. Nah, itu bisa itu namanya partnership. Ya. Atau kalau bentuk badan hukumnya itu misalnya adalah CV, yang berbentuk CV. Ya, koperasi ya mungkin koperasi bisa masuk ke partnership atau corporation ya. Kemudian kalau korporasi ini adalah kumpulan modal.
Ya, perkumpulan modal. Jadi yang menentukan di sana itu adalah modalnya. Jadi misalnya saya sendiri punya modal 80 juta di sebuah perusahaan PTX misalnya gitu ya. Nah, jadi meskipun sementara yang 20% ya itu 80% ya, sementara yang 20% itu dimiliki oleh 10 orang. Ya, dimiliki oleh 10 orang. Nah, perkumpulan ini bukan hitungan orang gitu ya, tapi modalnya. Jadi siapa yang menentukan pengambilan keputusan dari bisnis ini ya yang 80% yang memiliki saham sebesar 80%. Nah, ini kumpulan modal. Modal yang menentukan pengambilan keputusan. Ya, ini beda dengan partnership ya, sama-sama kumpul, orangnya sih juga kumpul sama gitu ya. Tetapi yang menentukan keputusan itu adalah corporation, itu adalah besar modal. Nah, bagaimana keuntungan dari perseorangan dan partnership? Ya, keuntungan dan kerugian lah gitu ya. Nah, kalau keuntungannya dari perseorangan ini adalah mudah dalam pembentukannya. Ya, kalau perseorangan kita mau bisnis ya sudah langsung jalan aja. Ya, langsung jalan aja itu relatif lebih mudah. Ya. Kemudian sedikit terikat melalui berbagai macam peraturan. Ya, sedikit regulasinya itu tidak perlu izin ini izin itu gitu ya, tidak terlalu banyak gitu ya kalau perseorangan dan partnership. Kemudian tidak ada corporate income tax ya, tidak ada pajak perusahaan gitu ya, pajak perusahaan karena pajaknya pajak perseorangan langsung gitu ya. Nah, karena maksudnya gini, kalau pajak perusahaan itu kan perusahaan itu kena pajak. Ya, misalnya labanya perusahaan itu kan kena pajak. Ya, misalnya ini laba 100 juta, ya udah kena pajak sekarang misalnya 22%, berarti kena pajak 22 juta. Nah, sisa labanya itu dari berapa? Dari 100 juta, ya sekarang tinggal 78 juta kan angkanya. Ya, itu sudah bukan 100 juta lagi karena yang 22 juta kan untuk bayar pajak. Ya, sekarang tinggal 78 juta. Dana yang didistribusikan dana yang didistribusikan kepada pemegang saham ya itu tinggal 78 juta, bukan 100 juta lagi. Ya. Nah, kemudian ketika 78 juta itu dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen ya kepada perseorangan, ya, dividen itu nanti kena pajak lagi. Ya. Nah, dividen itu kena pajak karena yang menerima pendapatan kan si pemegang saham orang pribadi, bukan perusahaannya. Nah, jadi ada 2 kali ya kena pajaknya. Nah, ini adalah keuntungannya kalau perseorangan itu pajaknya ya sudah hanya selesai labanya dapat 100 juta, ya udah kena pajak perorangan di angka 100 juta udah selesai. Ya, sisanya sudah bisa langsung dimanfaatkan oleh pemiliknya. Ya, jadi ini terkait dengan pajak. Tapi kerugiannya apa? Kerugiannya adalah biasanya sulit untuk mendapatkan permodalan. Ya, sulit ya. Perbankan, wah ini perseorangan ini lebih sulit nih biasa dapat pinjaman untuk usaha ya. Tapi kalau dia berbentuk korporasi, nah itu biasanya lebih mudah ya karena ada perizinan, alamat, badan hukum dan sebagainya ya. Kemudian unlimited liability ya. Kewajibannya ini tidak terbatas. Ya, kalau perseorangan ya untuk bisnis yang kita lakukan misalnya hanya bernilai 1 miliar gitu ya, tapi ketika tersangkut berhutang dan sebagainya itu aset pribadi bisa diambil ya atau bisa digunakan untuk membayar. Tapi kan kalau korporasi ya sebesar aset yang ada di dalam perusahaan saja. Ya tidak diperpanjang kepada pemegang sahamnya. Meskipun nanti ada peraturan-peraturan pemerintah yang untuk melindungi masyarakat ya. Tapi secara konsep seperti itu. Kemudian limited life ya, kalau perusahaannya berbentuk perorangan ya jangka waktunya ya hanya berhenti ketika orangnya sudah tidak aktif ya, misalnya aduh saya udah capek jadi auditor, saya mau pensiun. Ya udah selesai gitu ya. Berarti
usahanya berhenti, gitu. Atau meninggal misalnya orangnya, udah usahanya berhenti. Nah, tetapi kalau korporasi kan bisa dilanjutkan ya dengan orang lain, dengan siapa gitu ya, itu bisa lanjut usaha. Nah, jadi bisnisnya nggak berhenti. Ya, partnership dan ini sama ya, ini partnership dan perorangan ini sama ya kira-kira ya. Nah, kalau korporasi ya keuntungannya ini unlimited life ya. Jadi hidup masa jangka waktunya itu tidak terbatas. Orangnya kan bisa diganti-ganti, pemegang bisnisnya tetap berjalan, usahanya bisa diganti, pemegang sahamnya bisa ganti, direksinya bisa ganti, tapi bisnisnya jalan terus. Gitu ya. Ada ya perusahaan-perusahaan bisnis yang sampai ratusan tahun ya, sekarang ada nih sekarang yang masih hidup ya. Itu sampai udah mungkin udah berusia bisnisnya 100 tahun ya. Mungkin ada di luar negeri ada bank gitu ya. Di Indonesia ada apa mungkin bisnisnya yang sudah lama. Jadi hitungannya bisa generasi ya. Kemudian easy transfer bisa mudah untuk transfer kepemilikan. Ya tadi ya, go public aja kepemilikannya udah berubah. Ya kita jual saham, kita punya saham di sebuah perusahaan terus kita jual, itu udah transfer kepemilikan tanpa harus mengganggu jalannya bisnis ya. Kemudian limited liability berarti kewajibannya terbatas hanya sebesar saham yang disetorkan saja. Ya, mudah untuk mendapatkan modal ya karena tadi ya sudah ada perizinan, ada badan hukum, ya ada itu kan berarti terikat dengan badan hukum di Indonesia misalnya gitu ya. Kerugiannya tadi double taxation yang saya contohkan tadi ya, ketika pemiliknya mau ngambil dari dividen berarti nanti kena pajak lagi. Ya, kemudian ada biaya pendirian dan pelaporan. Ya, biaya pendiriannya ini harus dengan akta notaris, ada biayanya, kemudian nanti ada izin kepada instansi terkait, itu juga ada biaya, kemudian harus ada pelaporan kepada pemerintah. Nah, ini juga tentu adalah merupakan biaya. Ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari perusahaan. Ya, apa tujuan dari perusahaan? Ada yang bisa bantu kira-kira? Apa sih tujuan dari perusahaan? Ini ada di sini. Slide-nya udah. Saya tutup dulu. Nah, apa tujuan perusahaan? Untuk memperoleh keuntungan, Pak. Laba. Memperoleh Iya. keuntungan untuk mendapatkan laba. Ya, Iya. yang lain. Ada selain laba? Bisa memanfaatkan sumber daya manusia untuk mencapai keuntungan demi bertanya sebuah perusahaan, itu masuk nggak ya, Ustaz? Ya saya nanya aja gitu. Silakan aja jawabnya. Boleh. Jadi bisa apa tadi bermanfaat gitu. Yang lainnya? Ya, ini kita baca ya. Ya, tujuan keuangan ya dari tujuan manajemen keuangan dari sebuah perusahaan. Jadi primary financial goal, jadi tujuan utamanya adalah shareholder wealth maximization. Apa ini? Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ya, jadi ini memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ini adalah tujuan keuangan. Ya, kalau kita nanti belajar syariah, ya ada tambah satu lagi ya, harus mendapatkan
keberkahan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita belajar yang umum dulu ya, yang manajemen keuangan. Nah, ini apa kesejahteraan dari pemegang saham gitu ya. Eh, bentuknya apa? Bentuknya itu adalah memaksimalkan harga saham tadi. Ya, jadi maximizing stock price. Jadi memaksimalkan harga saham itu tadi yang sudah saya contohkan ya, modalnya 100 juta, kemudian dalam jangka waktu 6 bulan dapat keuntungan 40%. Nah, ini berarti harga sahamnya dari 100 juta menjadi 140 juta. Berarti ini memaksimalkan harga sahamnya. Jadi meningkatkan gitu ya, meningkatkan harga saham. Nah, ujungnya kemana? Ujungnya kan ke shareholder, ke kesejahteraan pemegang saham. Gitu ya. Ujungnya adalah kepada kesejahteraan pemegang saham. Ya kan, berarti kan dia sejahtera ya, dapat, oh saya dapat dividen gitu ya, meskipun dipotong pajak gitu ya, tapi kan masih dapat. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kesejahteraan dari sisi finansial. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan lagi mendapatkan laba gitu ya. Mendapatkan laba itu adalah salah satu cara gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan besarnya itu adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Gitu, jadi bukan kalau hanya laba itu belum tentu juga nanti laba itu bisa meningkatkan harga saham. Ya, belum tentu juga nanti bisa meningkatkan harga saham laba itu. Ya, jadi laba itu salah satu alat saja. Ya, jadi nanti mungkin jangan nanti mungkin bisa setelah kita belajar ini ya, oh ini apa kesejahteraan pemegang sahamnya, gitu ya. Nah, ini. Nah, laba itu adalah salah satu cara aja, gitu ya. Jadi bukan tujuannya, bukan tujuan. Ya, kemudian pertanyaan yang lain ya tadi juga sudah ada yang menyampaikan jawabannya. Apakah perusahaan ini mempunyai tanggung jawab tanggung jawab sosial? Ya, ya tentu ada. Ya, harus ada tanggung jawab sosial. Apalagi kalau kita belajar keuangan syariah ya, ini kan referensinya kan bukan ini umum ya, bukan syariah ya. Kita tambah keuangan syariah, apalagi syariah harus ada zakat, harus ada kalau di sekarang ini kan misalnya di yang umum saja ya, itu kan ada peraturan pemerintah ya, harus ada fungsi corporate social responsibility ya, CSR. Ya, nah ini sebenarnya adalah cuman dia harus diregulated ya, harus diregulasikan supaya menjadi sebuah kewajiban. Ya, nah kalau di syariah atau di Islam kan kita sudah ada kewajiban ya, misalnya zakat. Gitu. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu fungsi ada tanggung jawab atau fungsi sosial. Ya. Kemudian apakah memaksimumkan harga saham ini ya, nilai saham ini baik atau tidak baik untuk masyarakat gitu ya? Ya sebenarnya sih baik saja gitu ya, meningkatkan harga saham ini karena kan ada dana yang bisa di-share kepada masyarakat. Gitu ya. Kemudian bisnis etik ya, etika bisnis ya. Ini juga bagaimana perusahaan itu juga harus melaksanakan etika bisnis ya. Etika bisnis itu ya sesuatu yang mungkin sulit dituangkan di dalam bentuk peraturan gitu ya, tetapi dia menjadi etika yang bisa dirasakan. Ya. Jadi misalnya kita jualan gitu ya, kita di grup nih, saya jualan kerudung X harga 50.000 gitu kan ya. Tiba-tiba teman yang lain, enggak, kerudung yang sama ke saya mah cukup 45.000 gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Nah itu kan kira-kira, waduh ini kenapa nggak jualannya? Artinya kan itu semacam uh, apa? Mungkin sulit, melanggar peraturan mungkin tidak gitu ya. Tetapi mungkin secara etika menjadi nggak nyaman gitu ya. Jadi itu aturan-aturan yang bisnis etik itu yang kadang-kadang sesuatu secara peraturan dia tidak melanggar gitu ya, tetapi kita bisa merasakan itu adanya etika yang tidak sesuai gitu ya misalnya. Itu ya, jadi itu adalah tujuan dari keuangan ya.
Nah, ini tadi apakah memaksimalkan harga saham ini sama dengan memaksimalkan profit ya, laba tadi kan yang menyebutkan laba ya. Jadi tidak mesti sama ya antara memaksimalkan harga saham dengan memaksimalkan laba ya. Karena kadang-kadang nanti laba maksimal ya, tapi kemudian tiba-tiba tahun depan karena tadi ya, karena kita mengambil keuntungan yang besar, tapi kemudian nanti pelanggan menjadi pergi dengan menaikkan laba. Nah, gitu ya. Jadi ini kan menjadi artinya going concern dari bisnisnya menjadi tidak going concern kan gitu ya. Nah, karena kita ingin mendapatkan, karena saya sebagai direktur pada masa ini maksimumkan profit ya. Nah, gitu supaya saya dapat bonus gitu ya. Tapi ternyata tahun depan kemudian pelanggannya pada ngabur karena harganya kemahalan ya. Jadi sama antara memaksimalkan harga saham dengan memaksimalkan profit ya. Jadi ini tergantung korelasi antara harga saham ini dengan earning per share, dengan cash flow ya, ini tadi ya, dengan cash flow-nya. Jadi ini labanya tinggi tapi piutangnya nggak ketagih. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti justru menjadi masalah bagi keuangan perusahaan. Nah, kemudian harga saham sekarang ini tergantung pada laba sekarang, ya, termasuk ya, atau sama juga dengan, jadi bukan hanya dengan tergantung laba sekarang, tetapi juga tergantung laba di masa depan dan cash flow di masa depan. Ya, misalnya begini, sekarang kita mau beli saham yang ada di bursa, gitu ya, mau beli saham yang ada di bursa, ya, kira-kira mau beli sahamnya perusahaan apa itu, pikiran kita apa nih? Nggak usah pakai buku lah, referensi lah, pikiran sekarang aja, pikiran yang langsung terlintas. Saya mau beli sahamnya ini tuh kenapa? Perusahaan X misalnya, kenapa saya mau beli sahamnya ini? Kira-kira kenapa? Menguntungkan. Nah, saya mau nih beli sahamnya perusahaan X ini gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kita coba? Apa yang paling simpel terlintas di pikiran kita? Apa kira-kira? Habis saya beli saham ini, ya kan? Habis setelah saya beli saham, tahun berikutnya saya dapat dividen. Ya, saya dapat dividen. Atau kalau saya jual lagi, harga sahamnya meningkat. Ya, misalnya saya beli sekarang dengan harga 10 juta. Ya kan? Terus akhir tahun dia membagikan dividen. Gitu. Atau ketika saya jual, harga sahamnya kemudian menjadi 15 juta. Saya dapat keuntungan. Ya, jadi itu bisa dapat keuntungan dari dividen atau dari capital gain. Yaitu capital gain ya, keuntungan saya kemarin beli saham 10 juta, kemudian saya jual harga 15 juta. Nah, itu berarti ada 5 juta capital gain itu keuntungannya ya, keuntungan pendapatan dari modal saham tadi. Ya, jadi ini artinya ada future earning, jadi bukan hanya tergantung kepada laba yang sekarang, tapi juga laba yang akan datang dan cash flow yang akan datang. Saya butuh uang di masa yang akan datang. Ya, perusahaan ini cash flow-nya bagus, bisa diharapkan sahamnya saya jual, nanti saya bisa mendapatkan lebih. Atau saya bisa dapat cash flow dalam bentuk dividen. Gitu ya. Jadi orang beli saham itu sebenarnya adalah ekspektasi. Ya, saya punya harapan nanti dia akan memberikan keuntungan kepada saya di masa yang akan datang. Nah, nanti dari mana kita tahu dia mendapatkan keuntungan di masa datang? Ya, bisa dari kinerja perusahaannya bagus. Historisnya itu dia selalu bagi dividen setiap tahun. Kemudian stok harga sahamnya itu naik terus gitu ya. Kalau kita lihat technical analysis ya gitu di harga saham itu naik terus dari sejak
saham perdana dari 10.000 naik 11.000, naik 12.000 gitu ya, setiap berkala naik. Nah, itu bisa kita lihat dari misalnya salah satunya dari historis atau kinerja perusahaannya perusahaan yang bagus dan sebagainya ya. Ya, kemudian nah ini suatu tindakan tertentu ya bisa jadi menyebabkan peningkatan laba. Ya, sementara harga sahamnya itu justru turun. Ya, bisa jadi labanya naik tapi harga sahamnya turun. Kenapa? Misalnya tindakan tertentu apa? Saya jual gedung. Ya. Nah, jual gedung itu udah pasti ada peningkatan laba yang signifikan. Ya. Labanya naik. Ya. Tapi ya belum tentu berpengaruh kepada harga saham atau laba di luar laba penjualan gedungnya mungkin tinggi, tapi laba operasionalnya nggak besar. Jadi pasar tetap akan investor tetap akan merespon ya ini sih bukan dari operasional dari jual gedung yang dipakai ya tahun depan dia nggak akan jual gedung lagi gedungnya udah nggak ada kan udah dijual gitu atau dia punya 2 gedung dijual 1 dia pakai 1 aja misalnya gitu ya nah ini belum tentu menyebabkan kenaikan dari harga saham. Nah ini apakah peningkatan harga saham ya untuk baik ya untuk masyarakat, untuk pegawai, atau untuk pelanggan, ya. Ya ini ya secara umum begitu ya. Misalnya perusahaan ini menjadikan manajer ya direksinya itu sebagai pemegang saham ya. Biasanya ada opsi kalau di beberapa perusahaan di luar negeri itu kadang biasa begitu ya. Direksi ini misalnya dia diangkat dalam jangka waktu 5 tahun, kalau dia berhasil meningkatkan harga saham, maka dia akan dikasih saham sebesar misalnya sekian persen, ya misalnya 1%, 0,5% ya biasanya nggak terlalu besar juga ya. Nah tapi kalau karena harga sahamnya meningkat, ya kalau dia mau mempertahankan sebagai pemegang saham boleh, atau dia dijual mungkin dia mendapatkan tadi capital gain. Ya, kemudian perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, misalnya dijual ke ke privat ya, karena juga banyak ya perusahaan pemerintah yang kemudian berkolaborasi dengan swasta ya, atau kemudian dijual ke swasta sebagian. Kan ada yang go public ya, kalau BUMN ya perusahaan-perusahaan pemerintah yang go public kan, Telkom, Siemens juga mungkin ada ya, atau beberapa perusahaan itu kan berarti dijual ke investor ya menjadi pemegang saham. Ya kesejahteraan pelanggan ini sangat menentukan ya untuk going concern-nya ya gitu ya, going concern-nya pelanggan ya supaya perusahaan ini tetap supaya pelanggan ini loyal gitu ya kepada perusahaan. Oke ya. Faktor-faktor mempengaruhi harga saham ya, sejumlah cash flow yang nah ini ya, cash flow ekspektasi arus kas dari pemegang saham. Yang tadi ya saya sampaikan bisa dalam bentuk mendapatkan dividen atau kalau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, kemudian timing cash flow stream arus kasnya, waktu arus kasnya ya stabil bagus gitu ya. Kemudian resiko arus kasnya kecil ya, artinya arus kasnya itu stabil. Ya, stabil. Jadi tidak resiko bahwa arus kasnya akan mandek itu lebih rendah atau lebih kecil. Nah, ini cash flow dari sebuah bisnis ya, usaha itu ditentukan oleh penjualan ya, dari penjualan itu bagaimana tingkat penjualan sekarang ya, kemudian dari growth ya, peningkatan dari penjualannya ini stagnan atau meningkat ya, jangka pendek maupun jangka panjang ya, termasuk penagihan piutangnya ya gitu ya maksudnya ya. Kemudian dari operasional expense ya, pengeluaran operasionalnya ini efisien atau tidak, kemudian juga dari kebutuhan dari capital expense ya, ini bukan capital modal ya, tetapi capital expense itu pengeluaran untuk
membeli aset tetap, ya, beli mesin, beli gedung dan sebagainya berjangka waktu panjang. Ya, kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat resiko dari cash flow, ya, adalah investment decision, ya, keputusan untuk melakukan investasi, misalnya apakah akan menambah varian produk, ya, kemudian memperluas pasar kepada tadinya hanya jualan di Jawa Barat, sekarang kita mau masuk ke Jawa Tengah, gitu. Merubah strategi penjualan, ya, dari door to door kemudian menjadi online, digital, gitu ya. Dan sebagainya, ya, proses produksinya diefisiensi dan sebagainya, ya. Ini jadi cash flow-nya tergantung seperti itu. Kemudian ada eksternal, pengaruh lingkungan eksternal, ya, perubahan bisnis, perubahan diferensiasi pasar, ya, ekonomi, kondisi ekonomi dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir adalah agency relationship, ya. Agency relationship ini maksudnya adalah adanya konflik, ya, konflik antara principal hires, ya, jadi prinsipal ini pemegang saham, ya, karena prinsip itu pemilik, gitu ya, pemilik perusahaan dengan direksi, ya kan, untuk dalam melakukan pekerjaannya, gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalnya saya pemegang saham, gitu ya, saya sebagai pemegang saham, ya, kemudian saya tidak mengelola perusahaannya langsung, saya mengangkat seorang direksi atau seorang manajer. Ini pengelola perusahaan saya, ya, saya mengawasi aja, misalnya gitu ya. Nah, ini akan terjadi agency konflik namanya, ya. Jadi antara prinsipal sebagai pemilik dengan agent sebagai pelaksana tadi, manajer. Nah, ini adalah ini hal yang banyak diteliti, ya, di dalam keuangan. Nah, kenapa? Artinya ada perbedaan kepentingan antara pemilik, ya, pemegang saham dengan manajer sebagai pelaksana. Ya, misalnya pemegang saham pengennya gaji manajernya kecil, manajer pengen gajinya gede. Itu aja sudah merupakan agensi konflik. Nah, bagaimana titik jalan tengahnya? Ya, misalnya udah gajinya standar, tapi kalau Anda berhasil meningkatkan penjualan, saya kasih bonus sekian, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara menengahi agensi konflik, ya, agency relationship. Atau tadi, ya, yang saya contohkan, kalau Anda berhasil meningkatkan harga saham di pasar modal, maka Anda akan saya kasih saham, gitu ya, saham 1% misalnya, gitu. Nah, itu adalah bagaimana meminimalisir agensi konflik, ya. Nah, agensi konflik ini bisa terjadi antara pemegang saham dan manajer, ya. Manajer ini maksudnya pelaksana, ya, atau direksi, ya, karena asumsinya kan berbeda antara pemegang saham dengan direksi, ya. Tetapi kalau banyak perusahaan di Indonesia itu biasanya pemegang saham juga sekaligus menjadi manajer sebagai direksi. Dia pemegang saham terbesar, dia juga adalah direktur utamanya. Nah, ini berarti minimal, ya, agensi konfliknya tidak ada, atau minimal berarti. Tapi nanti akan ada agensi konflik dengan pemegang saham yang minoritas misalnya, gitu ya, pemegang saham yang sedikit. Nah, itu agensi konflik. Kemudian ada agensi konflik antara pemegang saham dengan kreditor, ya, karena kreditor ini kita harus mengembalikan, ya, mengembalikan pinjaman atau pembiayaan, atau kita harus memberikan keuntungan yang harusnya bisa kita peroleh, diberikan keuntungan itu kepada kreditor. Ya, kreditor itu misalnya pinjaman perbankan, obligasi atau sukuk, ya, karena kita harus memberikan bagi hasil ke sana. Ya. Ya, ini, ya, tadi, ya, shareholder versus manager. Manager secara natural incline, ya, to act in their own best interest. Jadi manajer ini dia akan bertindak sesuai dengan kepentingannya dia. Ya, tadi, ya, misalnya gaji saya harus besar, saya harus dapat bonus, gitu ya. Sementara mungkin pemilik akan mengerem nilai-nilai itu. Ya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manajerial adalah kompensasi, ya, tadi gaji. Kemudian direct intervention, adanya intervensi, katanya, loh, kok kamu, kata pemegang saham, kok kamu melakukan itu?
Jangan, gitu ya. Itu direct intervensi, ada intervensi langsung, ya. Nah, karena mungkin kenapa pemegang saham melakukan intervensi langsung? Karena dia merasa, loh, kalau kayak gitu nanti keuntungannya bukan buat saya, gitu ya, nggak dapat keuntungan dan sebagainya ya. Ya perilaku kecenderungan gitu ya atau palihan ya. Dengan kreditor berarti ini ada eh, tadi ya ada hasil yang harus di-sharing kepada pemegang saham. Kepada kreditor ya, ada hasil yang harusnya dimiliki pemegang saham, dia harus di-sharing kepada kreditor dalam bentuk, nah inilah cost of debt-nya ya, biaya cost of capital tadi ya, berapa nih bunganya, berapa nih marginnya, berapa bagi hasilnya dan sebagainya. Nah ini akan mempengaruhi menurunkan harga saham. Nah ini beberapa model di dalam penilaian ya, valuasi ya, menghitung ya nilai, yaitu adalah dengan model ini ya, model jadi misalnya gini, ini cash flow ya, ini CF ini adalah cash flow, ini dengan model future value ya, diskonto ya, maaf ya, ini dengan nilai sekarang ya. Jadi ini misalnya cash flow di tahun pertama, cash flow di tahun kedua, dan cash flow di tahun ke-N. Ya, jadi misalnya saya habis investasi sekarang, ekspektasinya tahun depan itu dapat laba bersih misalnya 100. Tahun kedua dapat laba bersih 100. Tahun ketiga seterusnya katakanlah dalam jangka waktu 10 tahun, N ini berapa tahun itu dapat laba bersih katakanlah setiap tahun 100 gitu ya, sama. Nah, ini berarti cash flow tahun pertama, kedua dan seterusnya. Ya, kemudian K ini adalah rate ya. Misalnya ini adalah kalau biasanya ukurannya ini adalah bunga bank ya, karena bunga bank itu yang paling rendah ya. Bunga bank itu yang paling rendah. Nah, misalnya diskon rate atau rate yang digunakan itu biasanya rata-rata kalau kita, maksudnya gini, kalau kita naruh uang kita di bank dalam bentuk deposito, angkanya itu sekian persen. Nah, kalau kita bisniskan sendiri, mestinya dapatnya lebih besar dari itu. Itu ya. Nah, ini sekarang kalau kita taruh di bank dalam bentuk deposito, misalnya berapa bunga per tahunnya, rate-nya misalnya 4% per tahun, misalnya gitu ya. Nah, ini maka kita gunakan angka K ini adalah 4%. Ya, atau kalau kita punya ekspektasi lebih ya kita taruh aja 6%, 7%. Nah, baru kemudian ini diskontokan ya, dihitung aja rumusnya ya. Ini berarti tahun pertama pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, tahun ke N pangkat N ya, atau rumusnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa Nah, begini cara kita menghitung nilai sekarang. Ya, nilai sekarang ini jadi kira-kira kalau tahun depan tahun depan itu saya dapat nilai 100, itu setara dengan nilai sekarang berapa? Itu ya, itu kira-kira seperti itu ya. Basic pemikiran dari keuangan konvensional. Ya, jadi ini bagaimana kita melakukan estimasi ya, estimasi input ya, ini ya kita dapatnya berapa gitu ya, angka-angkanya berapa, dan bagaimana manajemen keuangan ini melakukan improvement dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, kemudian resiko ya, ini keputusan ya, tadi sudah ya tadi ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Baik ya, kita cukupkan.
untuk materi pengantar keuangan, ya.